Santri baru yang baru ketemu hari ini Ismi Happy Chandra asli Tasikmalaya. Saya tinggal di Bogor dan saya di pesantren Gontor ini dari tahun 98 sampai 2007. Saya bertahun-tahun lamanya di tanah ini. Belajar banyak di Darussalam Gontor dari tahun 98 sampai 2007. 2008 kami baru berkiprah banyak karena kami salah satunya membawa nama Kubah ini kemanapun kami pergi. Kenapa saya katakan kepada antum? Antumnya pun sama. Suatu saat akan terlahir dari rahimnya Hikmah Putri ini dan juga akan bawa nama lembaga ini kemanapun antum pergi. Wahai santri-santri yang baru ketemu dengan anak hari ini, qadarullah azza wa jalla, selama di pesantren pasti anak MC. Antum kalau ke pesantren tanya deh, Afwan ya kak ya? Antum tanya ke pesantren Gontor, antum tanya, Afwan Ustaz, antum kenal dengan Happy Chandra gak? Mereka jawab apa? Oh MC dia. Pasti gitu. Gak mungkin, oh bagian dapur dia. Oh MC dia, oh punya radio dia. Berarti brand itu udah muncul selama ada di pesantren. Ketika masuk ke zona istana tahun 2008, qadarullah azza wa jalla, di situ anak belajar MC banyak banget di dunia istana ini. Kenapa? Ternyata selama anak MC, masalah seremoni sesuai item kita hari ini, Allah karim. Bertahun-tahun loh nak MC di pesantren itu ternyata banyak kelirunya. Ketika masuk ke istana, MC itu di mana-mana spesialis pojok. Antum di sini tadi kan berdua, jangan MC di tengah, pasti di pojok. Saat itu begitupun anak MC di pojok ini, nah di lorong ini, di situ kita bicara. Awalnya kami MC, anak pesantren itu kalau MC menggunakan high voice, angkat suaranya, ternyata itu keliru. Contoh, hadirin yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia, kayak gitu. Anak pakai di istana saat geladi, anak dimarahin polisi militer. Polisi militer megang pundak anak. Mas, MC ya? Iya pak. Sakit telingaku. Berarti selama itu ada salah MC. Dilatih sama Satu Yahya, berubah ada MC-nya hampir kurang lebih 3 jam di briefing sebelum kedatangan tamu negara. Termasuk acara kemarin, you pasti pernah mendengar di istana ada suara seperti ini dan seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Pernah dengar suara itu? Awalnya gak gitu orang ngomongnya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di Gontor kayak gitu loh saya. Sambutan-sambutan. Kenapa harus banyak banget sambutan-sambutan? Cukup ragam sambutan hari ini. Enggak, sambutan-sambutan. Mari kita dengarkan bersama sambutan-sambutan. Nanti saudara ada skrip. Anak takut lupa ya. Panitia nanti siapkan USB. Anak ada skrip. Itu skrip MC udah dibakukan oleh protokoler istana Ustaz. Jadi kalau ada acara kayak gini, nanti gak perlu cari ke Google karena banyak yang keliru. Referensinya ada di kami. Nanti kami berikan. Gontor Putri aja belum punya loh kak. Anak berikan untuk Hikmah Putri hari ini. Karena untuk mengadakan acara in-house training masalah seremoni kayak gini di pondok-pondok lain susah karena pandemi ini Ustaz. Jadi qadarullah anak bersedekah dengan antum hari ini. Jadi awalnya teriak-teriak gitu kak. Hadirin diharap tenang. Orang sudah tenang brother. Mudah-mudahan di sini nggak kayak gitu ya. Hadirin diharap tenang kecuali kalau di depannya di Hikmah lagi kerusuhan. Baru kau katakan hadirin diharap. Orang sudah tenang, ditenangin lagi. Nanti tenang beneran loh. Cukup antum katakan hadirin acara akan segera dimulai. Mana mikrofon kita? Akan katakan hadirin acara akan segera dimulai. Hadirin acara akan segera dimulai. Itu lebih baik dibandingkan hadirin diharap tenang. Kasih ke belakangnya. You katakan semua harus merasakan feel ini. Hadirin acara akan segera dimulai.
Hadirin, acara akan segera dimulai. Oke, kasihkan ke belakangnya. Tidak ada MC kah dia, moderator kah dia. Antum mempersilakan pembina, mempersilakan founder yayasan, founder pesantren. Gak ada generasi MC hari ini mengatakan kalimat ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Terpadu Al-Hikmah kepada yang terhormat Al-Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Kak, antum highlight tuh. Waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ulangi ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, yang dipersilakan bukan ustadznya, tapi yang dipersilakan waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat maju ke depan bareng-bareng. Kalau antum mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa kok nggak sekalian katakan adapun taplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur. Jadi kalimat yang elegan dengan segala hormat kami persilakan. Katakan, Anda ulangi. Dengan segala hormat kami persilakan. Sebelum dia semuanya Wahid Isnani Salasa. Dengan segala hormat kami persilakan. Wahid Isnani Salasa. Nah, Dengan segala hormat kami persilakan. cukup ilmu baru untuk antum. Gak ada yang menggunakan waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan Pak Kiai atau Ibu Pembina. Beliau gak maju ke depan gara-gara kita mempersilakan dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Oke? Qadarullah azza wa jalla. Anda yang berasal dari Tasikmalaya yang tak tahu apa-apa, Anda orang kampung kan? Tasikmalaya selatan jauh, desa Anda itu gak ada di peta. Di map itu gak ada. Saking kampungnya. Berawal dari bocah cilik yang gak bisa ngomong apa-apa. Qadarullah kami tampil di tempat ini hari itu. Itu jadi kejutan bagi Anda dan orang-orang tercinta kami. Kenapa? Karena hari itu kami hadir, walaupun hanya sebagai seorang master of ceremony, itu jadi doa dan kebanggaan bagi orang-orang tercinta kita. Antum bisa bayangkan ke anak-anak pesantren. Anak dulu di Tasik gak bisa ngomong apa-apa kan? Ketika masuk ke zona istana, Anda baru bisa bicara kayak gitu aja. Orang tua Anda sebenarnya minta ampun. Anda tampil di samping. Hadirin yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Baru ngomong kayak gitu, Anda lihat Ibu Ani di ruang VIP. Dia berlinang air matanya kawan. Setelah selesai anak temuin Ibu Ana, Ibu kenapa Ibu nangis? Atau tahu jawaban Ibu apa? Kayaknya baru kemarin kau masuk pesantren. Ibu pernah memegang pundakmu sambil mengatakan kamu yang betah di pondok saya. Hanya kamu MC di panggung kecil di kampung kita dan kau diteriakin orang. Malam Rabu itu tahun 90 aku pernah berbisik di telingamu. Suatu saat kau bukan MC di kampung kecil ini, tapi kau bisa tampil sebagai MC di atas karpet merah istana sekalipun. Doa itu 30 tahun yang lalu Allah mengabulkan. Tahun 2008 hari itu kami hadir di sini. Pelukan itu hangat dari sang ibu, walaupun hanya predikatnya sebagai Master of Ceremony. Anda setuju dengan judul ini, Master of Ceremony Training. Kenapa? Karena Anda bersama. Suatu saat MC sang negara bukan kami lagi. Bisa jadi salah satunya adalah dari orang yang hadir di tempat ini hari ini. Antum tampil, antum ketemu dengan kita. Assalamualaikum Pak Happy, antum masih ingat dengan kami ini Ahmad Putri waktu itu Pak Happy hadir siang-siang ngasih materi. Pak Happy, kami diberi amanah untuk MC bersama Anda hari ini. Dan kami tidak akan lupa kejadian itu. Kenapa? Karena semua yang hari ini hadir pasti akan bertanya, tapi Ustaz Afwan, Anda nggak bisa tampil kayak gitu Pak Happy. Saya tuh kalau tampil ke depan suka terjadi gempa 8,9 sekali itu Pak Happy. Jujur Ustaz, Anda nggak mau Ustaz. Anda walaupun ada teksnya tetap Anda nggak bisa Pak Happy. Anda nggak bisa tetap orang kayak gini Pak Chandra. Kelihatannya kalau tetap orang kayak gini, berarti kayak mereka itu kayak menerkam kita Pak Chandra. Kalau kita bicara kayak gitu kawan, sampai kapan kita bicara? Ustaz, Afwan Ustaz, vokal Anda tuh cempreng Pak Happy. Tadi MC-nya cempreng Ustaz. Siapa namanya yang cowok tuh? Allah lupa dah. Cempreng banget tuh. Pas masuk tuh gitu.
Jadi baru salam aja, semua kaget. Astagfirullahaladzim. Tapi anak pertahankan dia jadi MC. Anak pertahankan, terus kan. Lama-lama, soft dia. Sampai closing, dia enak suaranya. Kalau antum mengatakan Bapak suaranya cempreng, itu anugerah. Itu anugerah. Secempreng-cempreng suara itu anugerah. Antum datang ke Sentul, hari Rabu sore, ada materi public speaking for cempreng community. Itu diperuntukkan untuk semua orang yang cempreng, mau MC, mau guru, siapapun itu kumpul. Kalau masuk ke ruangan itu, Allah Akbar, ramainya minta ampun. Tapi lama-lama ketika diasah, bisa dia jadi good vokal. Dan vokal itu kami berlatih banyak, salah satunya adalah di channel yang satu ini. Antum masih ingat gak waktu di bawah anak praktekkan teman-teman hari ini yang mungkin hari ini baru ketemu, anak belajar vokal dan MC bersama teman-teman di channel ini, dan you pasti pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One emang beda. TV One emang beda. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin lah anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah kuat suara saya. Anak belajar banyak tentang vokal bersama orang TV One. Salah satunya dengan teman-teman yang ada di Trans TV untuk bisa suara pitch bender. Vokal dalam MC ada namanya pitch bender. Pitch bender itu suara bass dalam kak. Itu suaranya male voice, suara laki-laki. Perempuan jarang. Kalau perempuan ada suara bass, ngeri gitu ya. Terus ngomong kayak gini, you pasti pernah mendengar alat vokal dalam zona MC bersama talent-talent yang satu ini. You pasti dengar suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Itu namanya pitch bender, jenis vokal untuk female voice. Namanya pitch bender. Namanya apa? Pitch bender. And then, setelah ke Trans TV, kita ke sampingnya apa? Di Trans 7 kita membaca narasi. MC itu harus baca narasi. Atau MC tadi baca narasi. Itu namanya voice over. Pengisi suara pun ada narasinya. Salah satunya kita mengisi suara, latihan vokal membaca narasi, reading script itu bersama teman-teman di kru yang satu ini. Setiap pagi sebelum kau berangkat ke sekolah pasti pernah mendengar itu ya. Ibu-ibu sambil masak, tiba-tiba muncul suara bapak yang satu ini ya, dan muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Jadi master of ceremony, ada voice over, ada public speaker, semuanya masuk ke dalam zona vokal. Dan terakhir, belajar banyak di dunia dubbing. Mengisi suara film. Ada voice over, ada dubber. Public speaker itu luas kak. Public speaker itu ada master of ceremony, ada voice over, ada dubber. Dubber itu beda lagi. Lebih berat lagi kita mengisi suara di movie, film. Kita mengisi suara film di filmnya Joda Akbar dan Mahabharata. Afwan Ustaz, anak aja gak suka film-film ini. Anak gak pernah nonton. Cuma ngisi suaranya. Terus Pak Happy kenapa diterima kerjaannya? Lumayan, durasinya panjang. Makanya gak terima kerjaannya. Dan kita ngisi di channel yang satu ini. Antum pasti pernah dengar ada suara ini di film Mahabharata. Lagi nunggu ya? Sebentar tuh, nafas dulu. You pasti pernah dengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gaga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu gak yang paling mahal apa? Tertawanya kawan. Susah loh tertawa kayak gitu. Tertawa MC, tertawa dubber, tertawa voice over, itu beda-beda. Ada judul,
seminar itu judulnya tentang tertawa, The Power of Love. Luas, nah, public speaking luas. Jadi judulnya hanya tertawa. MC tertawanya hanya simple kah? Hanya soft. Contoh, MC wedding kemarin di Kuningan. Sebuah kebanggaan, sang raja dan ratu menuju pelaminan. Nampak dari kejauhan, itu sambil tersenyum bahkan. Nggak ketawa, nggak lucu kalau masa ketawa kan? Itu ada pengantin tuh dua, enggak banget ya itu. Daber, suaranya kayak tadi, pitch bender. Ada orang Makassar bertanya, Mas, saya bertanya Mas, itu suara kayak gitu, apakah Mas Chandra suaranya sehari-hari ngomong kayak gitu? Istighfar, saya tidak mungkin kawan. Apa anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu? Aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut akan nanti kasih. Itu kan. Jadi master of ceremony dunia public speaking itu sangat luas. Maka hari ini people, semua yang hari ini hadir saatnya untuk membaca redaksi ini. Antum bawa kolam dan kurosa. Soalnya tadi Putra lupa, agak diingatkan teman-teman yang lupa. Nah, kalau antum bawa kan, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Kalau kayak gini pasti banyak tengok kanan kiri. Ada yang bawa kolam dua apa enggak gitu ya. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Angkat tangan kiri dengan kurosanya. Biasanya ada yang bawa kolam tapi nggak bawa kurosa. Ada juga yang bawa kurosa tapi nggak bawa kolam. Ada juga kolamnya nggak dibawa, kurosanya juga nggak dibawa. Oke, yang nggak bawa kurosa silakan minta dari kawannya. Halas, toy. Nanti ada segmen dan antum harus menulis segmen itu. Pertama, tulisan ini adalah sangat penting yang di-highlight oleh para MC di negeri ini. Salah satunya adalah bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Dalam hal public speaking juga sama. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadi MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Bisa kemana-mana kan? Termasuk dalam MC. Kalau antum tidak diminta untuk jadi seorang MC, yang di otak antum yang harus dikip adalah oh ya, ini penting. Jangan bilang yang penting anak MC, pasti nggak beres dia. Save dulu di otak antum sebelum MC. Karena apa? Semua yang hari ini hadir people, master of ceremony, sugestinya adalah bagaimanapun master of ceremony adalah master of event. Dia raja sebuah acara. Bukan hanya MC, guru juga master of event. Murabbi-murabbiyah, dia master of event. Public speaker, master of event. Siapapun yang berada di stage, dia adalah master of event. Dia raja sebuah acara. Jadi people, semua yang hari ini hadir, kalau antum mengatakan master of ceremony hanya pembawa acara, itu keliru, kurang lengkap. Jadi master of ceremony yang pertama dia sebagai apa? Penguasa acara. Yang kedua sebagai apa? Pembawa acara. Yang ketiga sebagai apa? Pemandu acara. Jadi kesimpulan dari semua, sugestikan di benak antum semua. Kalau antum jadi MC atau jadi public speaker, antum adalah the king of the program, raja sebuah acara. Anak kasih waktu, antum yang menulis, silakan. Jangan sampai terlewatkan. Karena banyak yang keliru menerjemahkan MC. Master of ceremony juga butuh seni. Gak hanya sekedar tampil. Kalau hanya sekedar bicara, hanya sekedar tampil, bayi juga bisa tampil, bayi juga bisa bicara. Maka seni ini sangat penting. Orang yang punya seni saat bicara, dia punya rahasianya. Pertama, bahasa lisannya efektif. Contohnya apa? Kayak tadi, nggak ada kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak ada kalimat hadirin diharap tenang.
Cukup you katakan, hadirin, acara akan segera dimulai. Bahasa lisannya itu efektif. La tabdil kalam, kata-katanya nggak boleh mubazir. Memperkenalkan diri cukup you katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Nggak kayak gini, Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah, jadi begini, saya itu udah niat ya dari kemarin perkenalkan tuh ya. Jadi kelamaan ke orang nunggu. Efektif efisien. Yang kedua, vokalnya harus jelas. A, I, U, E, O itunya harus jelas. Orang akan kelihatan tenang saat bicara, siapapun itu, bukan hanya MC, gurukah dia, coachkah dia. Kalau antum yang kelihatan tenang saat bicara, bicara itu per kata, bukan per kalimat. Oke? Bicara per kata. Contohnya, ahibati fillah, fi jaudati hadal liqa'is sa'id. Hadirin yang kami banggakan, di kesempatan yang berbahagia ini. Perkata, beda kalau per kalimat. Hadirin yang berbahagia di kesempatan yang berbahagia ini. Kalau antum bicara per kata, itu orang akan mengikuti irama kita bicara per kata. Dan mereka akan nyaman mendengarkan Anda. Berjam-jam pun mendengarkan. Ia akan nyaman kalau kita bicara dan vokalnya jelas. Intonation, intonasi. Intonasi adalah gelombang. Mas Mario Teguh kalau bicara, intonasinya itu dia flat, tapi setiap katanya powerful. Antum tahu Mario Teguh? Mario Teguh kalau bicara, kalau kita ingin melihat pembicara yang hebat itu, kita harus melihat sosok pembicara orang-orang hebat di negeri ini. Gitu. Suaranya itu, vibranya itu dapat banget. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, beda lagi. Soft, tenang, tapi powerful. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang mencintai sesama tapi lupa kepada Nabi. Gitu kan? Tenang banget, kena banget ke kita ya. Jelek gitu. That intonation, speednya bermain di situ. Berikutnya adalah bahasa tubuh, gestur. MC yang hebat jangan mengandalkan vokal, jangan mengandalkan mikrofon, tapi yang harus diandalkan adalah bahasa tubuh. Sesekali antum tampil, pegang itu mikrofon, berada di sayap kanan, tapi jangan selamanya di sayap kanan. Sesekali moving ke sayap kiri, sesekali moving ke tengah. Termasuk guru, termasuk public speaker. Kalau anda duduk terus di sini, oh udah, antum akan nyaman dan antum akan berdoa banyak yang akan terlelap dalam tidurnya. Tapi ketika anda moving sampai ke belakang, energi positif sang pembicara itu akan dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Kesimpulan di segmen ini adalah, ini dia people, yang paling penting yang lupa ditulis sama santri putra tadi, karena mereka lupa tak bawa alat tulis. Yang harus antum latih untuk menjadi good public speaker, good teacher, good trainer, atau master of ceremony. Yang pertama adalah olah vokal. Hari ini gak mungkin kita latihan vokal, nah. Karena olah vokal itu durasi training 8 jam dari pagi sampai sore. Waktu kita sempit banget. Selain olah vokal, yang kedua olah bahasa tubuh. Body language kita harus powerful. Nomor satu, olah vokal bisa dilatih Kak. Olah bahasa tubuh bisa dilatih. Nih yang paling penting dari semua itu apa? Olah rasa. Antum lagi bete tiba-tiba disuruh MC. Jangan sampai jamaahnya melihat antum kelihatan bukan lagi bete-nya. Jangan sampai nanti audiensnya MC lagi bete-nya. Oh gak enak banget itu. Udah sok-sok happy aja hari itu. Bahagiakan aja biar hormon endorfinnya tetap muncul. Ingat kan? Olah vokal, olah bahasa tubuh, dan olah rasa. Maka bismillah kita mulai sekarang. Antum termasuk di zona mana? Kita mulai. Ana minta ada yang maju ke depan. Satu putri yang sayap kanan, satu putri yang sayap kiri. Ana hitung 5 mundur ya nak ya. Tanpa anak cus, tanpa anak pilih, tapi maju ke depan. Satu putri sayap kanan, satu putri sayap kiri.
Silakan. Anawan bantuan panitia mungkin bisa menggait. Oke, good. Silakan Kak. Kanan sudah ada, kiri sudah ada. Good. Alhamdulillah. Siap. Kiri di sini, kanan di sini. Oke.